Astagfirullahaladzim. Demikian pembacaan kalam ilahi yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari saja kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan tausiah ilmiah serta nasihat agama yang nanti akan disampaikan oleh guru kita pada Kiai Haji Khalilur Rahman waktu dan tempat kami bersilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bisunnatihi wal Qur'an madamatil layali wal ayyam qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Janabal muhtaramin para alim sesepuh tokoh masyarakat jamaah Masjid At-Taqwa, khususnya Ketua DKM Bapak Ustadz Said SPDI, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan sehat walafiat. Juga yang kita hormati Ustadz Saiful, Ustadz Muhyiddin, Ustadz Adil, ini banyak banget Ustadz ya. Saya doang bukan Ustadz, saya orang kiai Pak ya. Kalau saya bacain nama orang kapan banget, banyak banget. Ustadz Rusli Effendi, Ustadz Abdurrahman Hersi, juga guru kita Kiai Haji Mardani, tim hadroh, roman-romannya sudah muda benar, udah punya pacar. Ibu-ibu kalau punya anak perawat ditemenin sama anak hadroh, terima aman anaknya. Bapak anak hadroh tangannya pada kapalan. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, sadati wa sayyidati wa jumalati wa banati yang berhudur. Ini sekarang udah jam 20.40 menurut jam saya. Kira-kira saya jatahnya jam berapa? Jam 11. Ini pengajian alirannya apa? Saudara yang saya hormati, saya muliakan, patut bersyukur kehadirat Allah Rabbul Izzah. Hari ini kita memperingati 1 Muharram, tahun baru, kalender Hijriah, kalender asli bikinan orang Islam, asli intelektual dari orang Islam, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Begini, kita kaji dulu ya. Sebelum ada kalender Hijriah, masyarakat pada waktu itu belum punya sistem penanggalan. Yang kita tahu, yang kita kenal, cuma tahu gajah. Bulannya bulan apa, nggak tahu. Tapi menurut kajian para ahli sejarah, dulu ada agama namanya Majusi. Agama apa? Agama yang menyembah matahari. Maka tiap tahun itu berdasarkan kala revolusi bumi mengelilingi matahari yang disebut kalender Syamsiah. Karena dulu nyembahnya matahari. Begitu Rasulullah SAW ngikutin terus, langsung dia pernah berwasiat. Salah satu wasiatnya apa? Alaikum bisunnati
wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Tetaplah kalian pada sunnah perbuatanku dan juga ketetapan perbuatan khulafa'ir rasyidin, artinya keputusan Abu Bakar, keputusan Umar bin Khattab, keputusan Utsman bin Affan, keputusan Ali bin Abi Thalib tidak bisa diganggu-gugat karena otoritas keislaman ada pada mereka. Pada zaman Khalifah Umar mulai dibikin kalender Hijriah. Cuman pada waktu itu masih bingung. Kira-kira dasar perhitungannya dari mana? Rapatnya nih. Ada yang usul, bagaimana kalau tahunnya itu bulan pertama dihitung dari kelahiran Nabi? Yang namanya rapat, kan ada yang beda pendapat. Adanya lain. Saya nggak setuju. Emang apa? Waktu lahirnya Nabi belum jadi Nabi, masih bayi kecil namanya Muhammad, belum ada prestasinya. Yang usul kagak terima, kata dia begini, kan dia cucunya Sayyidil Arab Abdul Muthalib, nggak bisa. Orang masih bayi kecil namanya Muhammad, belum jadi apa-apa. Ada lagi yang usul, bagaimana kalau dimulai dari Isra Mi'raj? Ada yang nggak setuju? Saya nggak setuju. Emang apa? Nah, Isra Mi'raj kan Nabi Muhammad doang, yang lain kagak ngikut. Kalau kata orang di sini, kamu rawat enak. Apa yang lain kagak ngikut? Gitu. Iya sama macam ngerek itu. Anak muda mah kagak tahu, dan tua-tua tahu Cinere itu namanya cengkerek. Dia kagak tahu. Saya pernah orang. Yang lain kan kagak ngikut, kagak ngikut. Bagaimana kalau dimulainya pas peristiwa Nabi Muhammad nikah aja sama Khadijah? Lah nikah mau urusan privasi masing-masing. Pada bingung, ada yang usul gila. Bagaimana kalau dari peristiwa hijrah? Karena di situ Nabi dan kaum muslimin semuanya terlibat. Sampai sahabat Umar sendiri yang paling ditakuti oleh masyarakat Quraisy pada waktu itu ikut hijrah, bukan karena dia takut, tapi karena ingin menjadi penyelamat Nabi Muhammad. Berangkat hijrah Abu Salamah, berangkat hijrah, kalau kata orang Denok, mendik-mendik. Nah, mendik, ngerti mendik-mendik. Mendak-mendak, cium-cium. Dia bukan pakai T, cium-cium pakai J, cium-cium jalan. Umpat-umpat, terus barunya Umar bin Khattab terang-terangan. Begitu dia berangkat ditanya sama saingannya Abu Jahal, mana lu hijrah, lu takut ke gua? Siapa yang pengen lihat bininya jadi janda, anaknya jadi yatim, hadapi saya di sebelah kubur. Ya kalau pengen lihat bini jadi janda, anak jadi yatim, berarti siapa yang pengen mati kalau gitu? Siapa yang pengen lihat istrinya jadi janda, anak jadi yatim?
Saniyatil Wada itu apa saniyatil wada? Kalau di buku-buku terjemah sholawat itu artinya cuma begini: Tolakal badru alaina, telah nampak bulan di antara kami. Min saniyatil wada, dari saniyatil wada. Nah iya, saniyatil wada itu apa artinya? Begini saudara-saudara. Ini saya kalau kata teman-teman masih nggak kasih tahu ini. Kayaknya bentar dibuka di kajian maulid aja, itu takut dari undang ulun. Buka aja di sini. Begini Bapak Ibu. Tahun ke-11 kenabian sudah ada beberapa orang Madinah Yasrib yang masuk Islam. Tahun ke-12 makin banyak lagi terjadi yang namanya perjanjian Aqabah 1. Tahun ke-13 kenabian, dari sekian ribu penduduk Yasrib cuma baru 72 orang kalau nggak salah yang masuk Islam. Mereka pulang nemuin Nabi ke Mekah, pulang anak bini diajak masuk Islam. Jadi yang pernah melihat Nabi langsung yang 73. Yang lain yang udah masuk Islam diajak sama lakinya, sama saudaranya, sama tetangganya, belum lihat Nabi. Yang namanya orang kalau belum lihat pasti ada ragu, pasti ragu. Kayak foto saya di jejer di depan depan, pasti begini. Ngomong Nabi ini, ngomong Nabi kurus, agak makan dia. Pada pas datang, ngomong Nabi itu nggak pakai sorban, gitu. Kalau punya, orang kalau belum lihat pasti ragu. Begitu ada peristiwa hijrah ini Bapak Ibu, kaum muslimin Mekah semua udah hijrah. Nabi sama Abu Bakar, apalagi Ali bin Abi Thalib paling belakangan. Semuanya berdua. Orang-orang yang belum pernah lihat Nabi keheran-heranan. Muhammad kayak apa sih orangnya? Segitu banyak pengikutnya ini. Bahasa orang daerah ini, emang dia Nabi beneran apa? Ini dia Nabi bener itu. Pengen tahu Nabi kayak apa? Di sini sudah. Begitu Nabi hijrah, lewat jalan yang nggak pernah dilewatin orang. Jalan apa namanya? Namanya jalan Saniyatil Wada. Apa Saniyatil Wada? Kalau secara bahasa Arab artinya dua bukit pemisah. Kalau Bapak Ibu yang udah pergi haji umroh pasti tahu di Yasrib ada dua bukit itu. Ini roman-romannya.
amin illa huwallazi ba'dahu syarrun. Tidak ada satu tahun, tidak ada dalam pertambahan tahun kecuali tahun sesudahnya itu lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Saya ulang, tidak ada dalam pertambahan tahun kecuali tahun itu lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Ini kan sekarang 1447 Hijriah. Tahun 1446 lebih bagus daripada tahun 1447 kata Nabi. Tahun 1445 lebih bagus daripada tahun 1446. 2004 lebih bagus daripada 2025. 2023 lebih bagus daripada 2024. Maka Nabi juga bilang, khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya kurun waktu adalah zamanku, kata Nabi. Kemudian orang setelahku, artinya makin berkurang. Kenapa begini? Satu, tahun itu bisa lebih jelek karena apa? Satu, bimautil ulama, banyaknya ulama yang meninggal. Siapa ulama? Orang yang punya ilmu yang diakui ketakwaannya oleh Allah. Inna yasyallah min ibadihi ulama. Kalau dia cuma pintar doa tapi nggak tahu ibadah, nggak bisa disebut ulama. Model saya subuh siangan, model saya yang sholat sunnah qobliyah ba'diyah kalau lagi ingat, model saya yang kalau tahajud bangun karena kelaparan malam-malam, agak bisa disebut ulama. Karena kriteria ulama yakhsha, orang berilmu tapi takut ke Allah. Orang sekarang banyak yang berilmu nggak takut ke Allah.
lurusin aja. Jadi cepat-cepat pergi dari sini pergi. Artinya para ulama Allah cabut ilmu bukan dari orangnya diimani. Bapak Ibu hafal surat Yasin, terus dosa, habis berdosa capek tidur. Bangun tidur ada nggak yang kehilangan Yasin? Gitu bangun, woi Yasin gue hilang. Ada. Tapi sudah Allah cabut ilmu dari siapa? Dari ulama, dari guru, kiai, ustaz. Tahun kemarin, mualim, kayak sofa di Zomi meninggal dunia. Kenapa? Begitu dia meninggal, berapa hektar yang kagak ada yang gantiin? Taklim dia. Hari Sabtu dari habis subuh sampai jam 10 siang udah buka majelis. Sampai sekarang katanya digantiin. Kalau duduknya sih bisa. Nerusin ngaji. Itu yang saya tahu dari sana. Dulu ada kayak Abdul Hayy Naim, Cipetek, anaknya Guru Muhammad Naim. 40 majelis dulu sebulan. Dia meninggal dunia, kagak ada yang gantiin. Anaknya gantiin, kagak kuat. Pesantren Tebuireng itu terkenal dengan pesantren hadis. Almarhum Al-Makullah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari setiap bulan puasa tanggal 20 Saban sampai 20 Ramadan baca kitab Sahih Bukhari Muslim. Tahun ini Sahih Muslim, tahun depan Sahih Bukhari. Begitu gantian. Beliau meninggal dari Kiai Samsuri Badawi Cirebon. Yang namanya murid biasanya nggak sehebat gurunya, tapi Kiai Samsuri masih hebat. Ngaji duduk Pak dari jam 7 kelas setengah 12. Kakinya kagak udah bisa. Kaki udah bergerak. Bis dohor istirahat, habis itu habis asar sampai mau beduk buka puasa, dia duduk lagi dia ngaji. Habis maghrib sampai mau isya, habis isya sampai jam 2 malam sahur. Tuh ngatamin kitab Sahih Bukhari, ngatamin kitab Sahih Muslim. Begitu beliau meninggal dunia, ganti muridnya Kiai Haji Isamuddin Hazim. Duduknya aja kagak kuat, bagaimana bacanya? Dia kalau ngajar bawa bantal, bawa kasur. Ya karena dia mencucunya Hadratus Syekh. Itu Kiai baru berdosa dari apa? Lama-lama dia kagak kuat, seminggu berhenti mengajar. Ganti lagi muridnya Kiai Samsuri Badawi, nyambung sana Kiai Habib Ahmad Perak coba baca kagak kuat juga, ganti lagi Kiai Kamudi Budori. Kiai Kamudi Budori dapat setahun, nyerah saya, ganti Kiai Sumarto Kaki. Makin kemarin makin lemes. Dan sekarang aja nyari imam susah. Nyari imam
sholat dulu, kalau boleh mana mau haji, megawati haji dulu, lalu ngaku paling kalau man, aku suka yang subuh kurang berapa sih man? Dan segala gua di muara tanya, lah subuh di mana-mana gua, enggak suruh pulang bro, gua jadi 4 suruh pulang, begitu. Ucap apa? Al-Adhan bukan punah, Al-Adhan hakikat. Anak kecil boleh ada, orang tua boleh ada. Tapi komat haknya imam. Jangan sekali-kali komat kalau imam belum dulu. Kalau imam udah kata, komat, lalu komat. Orang baru nyampe juga, jangan komatnya. Dulu komat, wajib datang, gimana nih datang, gimana nih? Nah iya kalau dia lagi kakak bilang, kalau bilang. Kalau udah disuruh kan, sebab imam ada syaratnya. Bahkan makmum pertama di belakang imam adalah makmum yang bisa jadi imam. Khawatir kalau imamnya suatu saat terjadi eksiden, imam makmum di saf pertama langsung ganti. Imamnya tahu-tahu pengen kentut, yuk keluar, kan nasi kode. Nyeplos aja lewat pintu. Ada yang makmum di belakang. Belum maju. Belum maju di batas. Saya mohon maaf, kalau masjid saya, kalau saya ini imamnya, mana ustaznya kan? Ini yang ini tolong mikir dulu Pak. Bukan saya kagak percaya, khawatir suatu saat ada namanya propam. Kadang-kadang kita pengen itu jadi kita tahan-tahan aja, terus bunyi-bunyi juga menurut saya. Dulu kan kita lagi tutup mereka malu. Apalagi sekarang zaman medsos tapi update status juga. Imam masjid tutup kalau ngomong-ngomong kan enak itu jadi. Nah, ada imam itu. Pertama apa? Pasal hukum Quran. Syarat imam cakap bacaan Quran. Orang pelok ini. Orang kalau misalnya bisa baca Quran, hafal Quran, bisa baca kitab kuning, pelok, cadel, nggak boleh jadi imam. Pelok, ngomong aja susah. Kemana? Walu. Kemana? Walu. Oh, walu. Malu katanya sakit. Udah meninggal. Oh, meninggal. Orang pelok. Bagaimana kalau satu masjid, satu musola ada 2 orang yang bacaan bagus, mana yang dipilih? Yang lebih tua umurnya. Dua-duanya bacaannya bagus, umurnya sama, kalau kagak lahir sama sih. Mana yang dipilih? Yang lebih dulu tinggal di kampung situ, mana yang mukim, mana yang pendatang, yang mukim yang dipilih. Dua-duanya orang mukim, dua-duanya bacaan Qurannya bagus, dua-duanya umurnya sama, mana yang dipilih? Sweet. Sweet udah. Dia bilang komat-komat sih. Sweet aja. Sekarang jadi imam aja. Benar. Ada orang baca doa begini. Kadang ngaji lagi timbang ikut-ikutan. Begitu disuruh mimpin doa dipakai. Allahumma inni a'udzubika min syarrika. Pakai syirk. Padahal itu sinnya sin kagak pakai titik. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika. Kami berlindung dari marahmu ya Allah. Kami berlindung dari kutukmu. Dipasai-pasai biar dikata kayak orang Arab kali enggak. Begini dia baca. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika. Saya pas jadi makmum langsung saya turunin tangan saya. Astagfirullah. Kenapa? Orang Arab kalau bilang syahad itu artinya ingus. Kan kacau ini artinya. Ya Allah, kami berlindung dari ingusmu. Bilang aja kagak tuh Allah. Bagaimana ingus? Ya Allah. Ini kenapa? Kalau ulama udah pada meninggal dunia,
Ada santri yang bersebaran datang ke Pak Kiai, assalamualaikum Kiai, waalaikumsalam. Siapa ya? Ya Kiai, saya murid Kiai. Alhamdulillah sekarang usaha saya lancar, saya punya kambing banyak. Iya emang siapa? Saya si Farhan. Itu bawa apa? Ini Kiai saya bawa kambing buat Kiai. Apa yang kambing? Datang lagi santri, si Basit namanya. Ada saudara Basit. Assalamualaikum Kiai, waalaikumsalam. Sehat Kiai, alhamdulillah. Siapa ya? Lupa. Saya dulu Kiai, murid Kiai ngaji alif-alif Pak. Ngaji tas kepala yang kepala, kepala, bawa itu berjalan makhluk, kumpul latar, makhluk, Fa'ala sebutnya fi'il mati yang dulu fi'il mudhari fa'lan masdar ghairu wa fa'alan masdar mim wa huwa isim dhamir fa'il isim fa'il wa dzaka isim isyarah maf'ul isim maf'ul ukul fi'il awal latar ukul fi'il nahi maf'ul isim zaman atau maka mif'al isim alat babnya fi'il sulasi mujarrad ada 6 fatu dhamir fatu kasr fathatani kasr kati dhamir kasrotani. Saya mau baca apa Kiai? Oh gitu, kamu bawa apa ini? Saya bawa singkong, Kiai buat Kiai. Ya Allah, repot amat, berkah dibawa singkong Kiai di dapur. Begitu di dapur ada bininya Kiai. Singkong dari siapa itu? Dari murid guru. Nah, kita ngasih apa sama dia? Apa kita punya kambing? Kasih aja kambing. Datang bawa singkong, pulang bawa kambing. Mana kamu ngasih saya singkong, kamu ikhlas, kamu bawa pulang lagi. Ya Allah Kiai, saya kalau gimana sih ini udah berkah pulang. Tengah jalan ketemu temennya di sebelah. Sama siapa? Lu dari mana sih? Memang Kiai mau lebaran. Lalu tuh, bawa kambing. Gua ngasih singkong. Pulang pergi ngasih kambing. Si Ahmad ini bocahnya mau iri terus. Aku mau rumah Kiai, aku mau kambing. Gitu. Nah ini gue dikasih sambal bom tak. Kiai makan duitnya ada aja Pak. Kiai bandanya ada aja. Kata mu'alim nih Sabti Hazami begini, kalau kamu pengen kaya kamu dagang. Tapi kalau kamu jadi guru, jadi ustaz, jadi Kiai gak bakal kaya, cuma dicukupin. Bener. Kiai mu'alim saya sampai jadi guru gak bakal kaya, cuma cukup. Alhamdulillah cukup bangun rumah, cukup beli mobil, cukup buat ngambilin anak, kan begitu ya. Datang itu si anak bawa kambing. Assalamualaikum Kiai, waalaikumsalam. Siapa ini? Saya Ahmad Kiai. Lah itu pakai bawa kambing. Buat Kiai biar berkah. Alhamdulillah makasih. Dibawa tuh kambing ke belakang. Ditanya sama bininya Kiai. Dari siapa? Si Ahmad bawa kambing. Nah, kita kasih apa si Ahmad? Tapi kita punya singkong, kasih aja singkong. Mananya singkong, kasih aja singkong. Mau tunggu lama? Makanya di mana-mana saudara guru kita banyak, Kiai banyak, Ustaz berapa benar-benar datang ini majelis ilmu. Kita nggak punya remaja belajar dari gimana dari cerita di rumah. Malam ini, alhamdulillah Allah sepi. Mudahan kalau ibu-ibu mengaji ketahuan banget dari seragam. Iya, sesuai seragamnya apa, kamu seragamnya apa, ini seragamnya apa, kalau kepala punya sekolah. Cuman yang belum ada komite majelis taklim ini belum ada. Lama-lama ini majelis taklim ibu pakai SPP. Yang kedua, tahu lebih jelek apa? Infirobus sholihin, banyak orang-orang soleh berpaling. Banyak orang-orang soleh yang sekarang apa? Lebih mementingkan kehidupan duniawi daripada kepentingan akhirat. Banyak orang-orang yang soleh itu udah pada berbahasa orang-orang yang menyeliwang. Tadinya udah rajin di masjid istiqomah, kagak rajin. Tadinya udah rajin di majelis taklim, kagak rajin.
hari kiamat. Kalau saya lebih suka diartikan Maliki Yaumiddin, din itu agama, karena kebenaran agama bisa terbukti di akhirat nanti. Di kita ngaji gitu lah, pada pegel ya. Tapi pikiran yang lain nyambut diri kuat ya. Iya, sampai nyanyi-nyanyi cinta ulama, saya cinta kiai, saya bilang bohong. Emang apa? Saya ceramah tadi jawab. Banyaknya orang-orang. Padahal Islam ghoriban, Islam ini muncul dalam keadaan aneh. Wasaya utuh ghoriban kama pada Islam juga akan kembali dalam keadaan aneh. Islam muncul aneh. Akhir zaman orang Islam yang menamakan keislamannya aneh. Ayo Pak, jujur sama saya Pak, jujur kita jujur ya. Kita punya duit 100 juta. Kita umpama punya duit 100 juta. Kira-kira daftar haji apa beli Avanza? Avanza. Avanza. Makanya haji itu rukun Islam nomor 6. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, 4 zakat, 5 beli mobil, 6 baru haji. Kalau memang nggak pernah beli haji, namun ilmunya lama. Begitu buat alasan, padahal mah bilang aja males. Infiradus. Karena orang-orang soleh udah pada mundur, pada apa? Orang masuk surga itu cuma 4. Ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Yang masuk surga nabi, orang jujur, orang jujur, orang jujur nomor 2 setelah nabi. Saya mau tanya ibu-ibu cuci baju suami, di kantong baju ada duit gocap ketinggalan, ngomong kan? Ada ibu cuci baju, orang jujur masih susah. Sebab apa? Orang kalau dititipin omongan lebih dititipin duit, menitipin di masih banyak. Kamu cuma segini, di bensin. Dititipin omongan, sering ngomongin orang lagi orang lagi keturunan Nabi Adam, itu perempuan orang laki dikata 1, 2, 1.
Saya langsung pamit aja Pak Ustaz ya. Kalau yang masih ada acara lagi di Ganjur, saya langsung cus ke Kulimbangan. Kalau diundang, ada selesai ini, mesti PT Orang Tidak Pangan disediakan makan apa-apa. Saudara yang saya hormati, saya muliakan, mohon maaf atas segala sharing. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah ini yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Mari saja kita meningkatkan cara yang selanjutnya, yaitu berbentuk pada doa. Kita minta kesediaan kepada guru kita Bapak Ustaz Mardhani untuk memimpinnya.